เตรียมพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตครับคือจริงๆแล้วท่านก็ยังเป็นสมาชิก SEAGF atau Induk Besar Penyelenggara Olahraga ASEAN resmi menolak protes Filipina dan Singapura. Cabur olahraga bebas mau pakai 20, 30 pemain diaspora? Ketua SEAGF, tidak ada larangan. Keputusan itu langsung bikin dua negara tadi kelihatan seperti kehilangan arah. Karena sejak awal, protes mereka memang tidak punya dasar kuat. Mereka cuma berharap SEAGF membuat aturan baru yang membatasi pemain diaspora Indonesia. Padahal SEAGF tidak punya kewenangan untuk mengubah aturan cabang olahraga seenaknya. Sepak bola berada di bawah FIFA, dan FIFA tidak pernah mengeluarkan larangan soal pemain diaspora. Jadi ketika Filipina dan Singapura ngotot, SEAGF langsung mematahkan dengan satu kalimat. Cabang olahraga bebas selama sesuai standar induk internasional. Itu berarti, kalau FIFA mengizinkan, SEA Games tidak punya alasan untuk membatasi. Dan faktanya, pemain diaspora itu sah. Mereka WNI. Mereka bukan naturalisasi mendadak, bukan pemain asing yang dipaksa berubah kewarganegaraan. Mereka memang punya darah Indonesia, punya dokumen legal dan lolos pemeriksaan. Maka ketika dua negara itu kirim surat resmi, berharap SEAGF menyelamatkan harga diri mereka, hasilnya justru sebaliknya. Surat itu ditolak mentah-mentah, bahkan dipandang sebagai protes yang tidak relevan. Yang menarik, setelah SG dan PH mulai panas, Malaysia tiba-tiba ikut nimbrung. Tapi gaya mereka bukan frontal. Mereka menyebut bahwa penggunaan diaspora perlu dibahas untuk menjaga fairness. Kalimat yang sangat halus tapi langsung dianggap satir oleh publik. Karena Malaysia sendiri adalah negara yang paling sering memanfaatkan pemain campuran dan naturalisasi dari dulu. Kalau bicara fairness, justru mereka salah satu pengguna paling aktif. Begitu keputusan SEAGF keluar dan menyebut bebas pakai berapapun pemain diaspora, Malaysia yang awalnya sok mau ngajak debat langsung diam. Karena kalau mereka teruskan, itu sama saja bunuh diri. Mereka punya banyak pemain keturunan. Banyak yang direkrut dari Eropa, Afrika, sampai Asia Barat. Mereka pakai sistem yang sama, tapi mau menuding Indonesia. Tidak mungkin. Keputusan SEAGF ini sekaligus menunjukkan satu hal. Yang diprotes Filipina dan Singapura itu bukan masalah aturan. Yang mereka protes adalah kecepatan perkembangan Indonesia yang sekarang sudah mulai sulit dikontrol. Ranking FIFA naik, kualitas pemain meningkat, diaspora bermunculan, dan yang paling terasa, tekanan kompetitif terhadap mereka yang dulu merasa aman. Wajar kalau akhirnya mereka mulai cari celah untuk memperlambat langkah Indonesia. Tapi celah itu tidak ditemukan, karena secara regulasi semuanya sesuai jalur. Ketua SEAGF ketika ditanya soal jumlah pemain diaspora, jawabannya bahkan makin menampar dua negara itu. Mau 10, 15, 20, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Kalimat itu membuat seluruh protes SG dan PH otomatis tidak berarti. Bahkan terkesan seperti upaya menghalangi Indonesia karena faktor iri. Dan yang paling ironis, setelah keputusan ini keluar, publik ASEAN banyak yang menilai bahwa Filipina dan Singapura telah mempermalukan diri sendiri. Mereka datang dengan protes, tapi pulang tanpa apa-apa. Yang lebih parah, citra mereka jadi negatif karena dianggap mencoba mengutak-atik aturan demi keuntungan sendiri. Sementara Indonesia, dengan keputusan ini, justru semakin kuat. Bahkan kalau ingin memakai seluruh skuad diaspora sekalipun, itu sah, selama dokumen mereka valid. Malaysia yang sempat nimbrung juga ikut tersorot, karena pada akhirnya mereka terlihat tidak konsisten. Di satu sisi memakai banyak pemain keturunan, di sisi lain ikut mempertanyakan sistem yang sama ketika dipakai Indonesia lebih efektif. Semua drama ini pada akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan sederhana. Indonesia tidak melakukan apa-apa yang salah. Yang salah adalah negara-negara yang kesulitan menerima kenyataan bahwa Indonesia kini semakin jauh meninggalkan mereka dalam urusan sepak bola. Sekarang gue mau tanya ke kalian. Menurut kalian, Malaysia kemarin ikut nyenggol karena beneran peduli fairness atau cuma takut Indonesia makin jauh ninggalin posisi mereka? Tulis pendapat kalian di komentar.